Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tugas SPA4 saya, yaitu rumah ibadah dengan konsep modern. Fungsi dan konsep bangunan. Pengertian fungsi rumah ibadah. Rumah ibadah adalah suatu tempat yang dipergunakan oleh hamba untuk beribadah kepada Tuhannya sebagai bentuk ketaatan dan patuh kepada aturan-aturannya sebagaimana yang diajarkan dalam setiap agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Fungsi rumah ibadah diharapkan memberikan dorongan yang sangat signifikan bagi para jemaat setiap pemeluk agama dan bisa mendorong kehidupan beragama masyarakat agar menjadi lebih baik. Jenis rumah ibadah itu contohnya itu ada masjid, gereja, pura, kelenteng, dan lain-lain. Untuk pengertian gereja merupakan tempat ibadah bagi umat Katolik dan Kristen untuk berkomunikasi kepada Allah. Gedung gereja hendaknya dijadikan sarana untuk membangun relasi antar jemaat maupun masyarakat luas dan relasi antar manusia dengan Tuhan. Menurut KBBI, gereja adalah tempat ibadah umat Kristen. Itu berupa gedung atau rumah tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen. Arsitektur gereja adalah seni pertukangan dari bangunan gedung gereja, sehingga pertimbangan pertama ditinjau dari tujuan dibangunnya gedung itu, yaitu untuk ibadah. Untuk konsepnya ini saya memilih konsep modern. Konsep modern adalah gaya desain rumah yang banyak dipilih oleh masyarakat saat ini karena dianggap selaras dengan gaya hidup yang simpel dan fungsional. Seiring perubahan zaman dan kebutuhan manusia pun berubah. Arsitektur modern adalah suatu konsep atau sebuah konsep bangunan yang mengutamakan bentuknya dibandingkan dengan ornamen hias yang akan digunakan. Untuk memberikan kenyamanan yang maksimal, konsep ini diterapkan dengan menggunakan material tertentu. Dengan arsitektur modern seringkali dipadukan dengan konsep lainnya sehingga mampu memberikan kesan yang indah dan nyaman. Ciri khas konsep modern yaitu pertama itu menerapkan garis vertikal horizontal, yang kedua itu mengoptimalkan fungsi ruangan, yang ketiga itu menggunakan sedikit dekorasi atau ornamen, yang keempat itu menggunakan jendela kaca dan cahaya natural. Ya baik, untuk konsep selanjutnya itu konsep kebutuhan, besaran, dan hubungan ruang. Di konsep ini itu kita membutuhkan beberapa ruang yang akan didirikan di dalam bangunan kita. Contohnya ini ruang meeting room yang jenisnya private, jumlahnya 1, standarnya 1,5 meter persegi per orang, kapasitasnya 15 orang. Jadi desain dari ruang meeting room saya nanti ini hanya bisa berkapasitas 15 orang dengan luas 22,5 meter persegi. Begitu juga dengan ruang seterusnya seperti ruang majelis, ruang penatua, kantor bendahara, dan lain-lain. Sampai ketika semua ruang yang dibutuhkan ini sudah dihitung, maka semua luas dari ruang itu dijumlah, sehingga dari hasil penjumlahan yang saya lakukan ini luas dari bangunan saya itu 2023 meter persegi. Dan ini outputnya dari kebutuhan ruang dan besaran ruang saya. Dan ini adalah konsep pradena saya yang bola abu-abu ini jalur masuk atau keluar, yang bola hitam ini zona penghubung, yang warna biru ini public, warna biru muda semi public, warna hijau service, warna orange semi privasi, warna merah itu privat. Ya baik, untuk konsep selanjutnya itu konsep lokasi. Di konsep lokasi ini kita mencari lokasi untuk dijadikan
mendirikan bangunan dari bangunan kita, yang dimana lokasi saya ini berada di Kecamatan Birengkanaya yang secara geografis ini tercatat dengan luas 48,22 km persegi atau sekitar 27,43% dari luas kota Makassar secara keseluruhan. Kecamatan ini memiliki 11 kelurahan. Secara posisi geografis, kecamatan ini memiliki batas-batas di mana bagian utara itu Kabupaten Maros, bagian selatan itu tetap Kecamatan Birengkanaya, bagian barat itu Kecamatan Talo, bagian timur itu Kabupaten Maros. Ya, alasan saya memilih lokasi site di Kecamatan Birengkanaya ini dikarenakan menurut saya itu ada perbandingan jauh antara jumlah penduduk yang memeluk agama Kristen yang berjumlah 20.441 kakak, sedangkan jumlah gereja yang dibangun hanya berjumlah 22 bangunan. Ini menurut sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2021. Dan di sebelah kiri ini adalah view dari luar site ke dalam, dari luar ke dalam site. Yang di atas ini view depan site. Di depan site ini masih ada lahan kosong sedikit. Untuk view dari samping kiri ini lahan yang berhadapan langsung dengan pemukiman warga. Untuk view dari kanan site ini berhadapan langsung juga dengan jalan, dan view dari belakang site ini masih kosong dan dipisah oleh pondasi dan jalan setapak. Untuk konsep selanjutnya ini konsep analisis site. Di analisis site ini kita menganalisis site, apakah site ini memiliki kekurangan, kelebihan, ataupun hal yang bisa dimanfaatkan dari site ini. Yang pertama itu saya menganalisis kebisingan. Letak site yang pertama itu permasalahan. Letak site ini berada pada tengah pemukiman penduduk dan jalan. Ini dapat mempengaruhi kebisingan dari luar, dan juga sebaliknya kebisingan dari dalam gereja dapat mempengaruhi aktivitas pemukiman warga. Solusinya ini untuk mengurangi kebisingan ini, kita perlu menambah vegetasi sekitar tapak dan juga pemilihan material pada dinding, baik dinding bangunan maupun dinding pagar. Untuk analisis penghawaan ini, penghawaan angin kurang dikarenakan kawasan berada pada tengah pemukiman, sehingga suhu pada sekitar bangunan terasa panas. Ditambah lagi jumlah pengguna bangunan yang bertambah ketika di hari beroperasinya bangunan. Solusinya ini sudah teratasi oleh penghawaan yang ditanam di sekitar pinggir site. Dan juga untuk mengoptimalkan penghawaan dalam bangunan, maka dipasangkan AC pada beberapa titik yang sulit dijangkau jendela dan juga menambah bukaan dalam gereja. Yang ketiga itu aksesibilitas. Karena bangunan ini dibangun yaitu bangunan ibadah, maka diperlukan aksesibilitas yang baik agar masyarakat mudah mencapainya. Solusinya itu dengan lokasi site yang berada pada pinggir jalan, tentu bangunan ini mudah dicapai oleh berbagai macam kendaraan, dan juga membedakan pintu keluar dan pintu masuk menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan pada sekitar bangunan. Untuk outputnya ini hasil dari beberapa analisis tadi ini, maka menghasilkanlah site plan. Luas lahan yang dibangun ini berdasarkan KDB itu 40% dari luas site saya, yaitu 5.800. Jadi hasilnya itu 2.320. Atau bisa
konversi menjadi 40 kali 58 meter persegi. Dan untuk luas RPH-nya ini 60% dari luas site saya dengan jumlah 3480 dan ini juga dijadikan sebagai sirkulasi. Untuk konsep selanjutnya ini konsep bentuk. Untuk konsep bentuk, bangunan saya mengadaptasi langsung bentuk daun. Jadi ini tampak belakang, tampak depan, tampak samping dan kiri, tampak samping kanan dan samping kiri. Untuk filosofinya ini, alasan saya memilih daun ini karena saya melihat filosofi. Yang pertama itu melambangkan keteduhan. Daun di sini melambangkan keteduhan dan kesegaran. Seperti itu juga fungsi gereja sebagai tempat berteduh orang-orang yang mengalami pergumulan kegelisahan dan dalam kehidupan duniawi. Yang kedua itu bermanfaat bagi orang banyak. Dari zaman dahulu, daun digunakan untuk pengobatan dan masih dipakai sampai sekarang. Dan bermanfaat bagi banyak orang. Sama seperti daun, gereja diharapkan bisa menjadi manfaat bagi semua orang. Yang selanjutnya konsep struktur. Ini menggunakan sistem struktur lipat. Kelebihan dari konstruksi lipat ini sangat sesuai dengan daerah tropis seperti Indonesia. Bentuk-bentuk atap di daerah-daerah yang banyak turun hujan. Bentuk ini baik pula untuk digunakan mengatur akustik dan cahaya. Jadi ini adalah contoh dari atap saya. Atap saya ini panjangnya 50 meter ke belakang dan 18 meter lebarnya ke samping. Tiap lekukan ini memiliki bentangan panjangnya 3 meter dan tingginya 2 meter. Untuk materialnya nanti ini saya menggunakan material GRFC dan untuk rangkanya ini saya menggunakan rangka atap baja. Ini referensi dari atap saya. Untuk material dinding ini saya menggunakan material dinding bata ringan. Alasannya penggunaan bata ringan ini dapat menyerap panas dari luar bangunan dan juga bisa meredam suara dari luar dan dalam bangunan. Untuk pondasinya ini saya menggunakan pondasi footplate sebagai penopang dinding dan kolom bangunan bentang lebar. Pondasi ini memiliki panjang 10 meter dari permukaan tanah. Untuk balok lengkungannya ini ukurannya 40 kali 30 cm dan panjangnya ke belakang ini 50 meter. Fungsi dari balok ini sebagai penyangga atap struktur lipat. Dibuat miring agar curah hujan bisa turun dengan baik. Untuk jumlah kolomnya ini, total semua jumlah kolom ini hanya memiliki 13 kolom. Dan ukurannya juga berbeda-beda. 7 kolom di depan memiliki tinggi 550 cm dan 6 kolom di belakang memiliki tinggi 500 cm. Untuk ukuran kolom semua berukuran 40 kali 40 cm. Kecuali 3 kolom di belakang ini sebagai penampang dari balok lengkungan. Ukuran dari kolom ini 60 kali 60. Ya, mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.